Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana dengan NIM L1A119080. Di sini saya akan memaparkan materi mata kuliah pengelolaan kawasan konservasi dengan topik bentuk ancaman-ancaman yang ada pada Taman Nasional Gunung Maras. Untuk itu diharapkan bagi yang menonton video ini, baik itu mahasiswa, masyarakat, bisa memahami bagaimana bentuk ancaman yang ada pada Taman Nasional Gunung Maras. Baik, langsung saja mari kita simak berikut ini. Sesi ini, sebelum masuk ke materi ancaman pada Taman Nasional Gunung Maras, kita harus kenali dulu apa itu Taman Nasional Gunung Maras. Jadi, Taman Nasional ini merupakan salah satu kawasan yang ada di Taman Nasional yang masih baru dengan berlokasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditetapkan melalui Surat Keputusan nomor 576 MLHK atau Sekjen pada tanggal 27 Juli 2016. Seperti yang kita bisa lihat dari slide-nya, ada sejenis gambar pemandangan sekitar kawasan Taman Nasional, di mana ini memiliki tipologi ekosistem yang unik, seperti ekosistem hutan hujan tropika pegunungan rendah, juga ada ekosistem mangrove di dalamnya. Nah, untuk itu kawasan ini memiliki luas sekisar 16.806,91 juta hektar. Nah, ketika kita melihat di slide-nya, bermacam tumbuhan, flora, dan hewan ini seperti fauna yang bersifat endemik, contoh tumbuhan pada pohon pelawan Trisnaniopsis sp, di mana ini tumbuhan yang langka yang bisa kita temukan di kawasan Taman Nasional Gunung Maras. Terus juga ada satwa mentilin. Nah, mentilin ini dengan Tarsius banchianensis, di mana ini termasuk maskot pada Taman Nasional yang ada di Kepulauan Bangka Belitung. Menurut masyarakat, satwa mentilin ini jarang ditemukan, namun ada beberapa ditemukan di sekitar Gunung Maras yang ada di sana. Untuk slide selanjutnya itu ada potensi-potensi yang ada di Taman Nasional Gunung Maras. Itu ada 3 potensi wisata alam. Yang pertama itu ada potensi air terjun, di mana potensi ini sangat terkenal, di mana dia tempat untuk kesenangan diri, untuk kita refreshing dan berenang di sana. Yang kedua itu ada camp area atau trekking, di mana pengunjung bisa berwisata dan berkemah di sana. Yang ketiga ada pengamatan satwa burung, di mana pengamatan ini kita bisa melihat dan mencari informasi spesies apa saja yang ada di sana bagi kalian yang pencinta satwa burung. Nah, untuk zonasinya sendiri itu ada 3 zonasi yang ada di Taman Nasional Gunung Maras itu, seperti zona inti, zona rimba, dan zona pembawaan. Oke, selanjutnya kita masuk ke bentuk ancaman-ancaman yang ada pada Taman Nasional Gunung Maras. Nah, ini yang harus diperhatikan, karena ancaman ini bisa merusak ekosistem yang ada di kawasan Taman Nasional dan juga bisa mengganggu masyarakat yang ada di sana, termasuk suku Maras di sekitarnya. Nah, ancaman itu ada 4. Yang pertama itu ada ancaman perkebunan sawit, lanjut kedua itu penambangan timah ilegal, dan ketiga dinamika perubahan penggunaan atau penutupan lahan, dan keempat itu ada areal sebagian kerusakan hutan. Nah, untuk itu suku Maras sangat memperjuangkan lanskap untuk menjaga Gunung Maras tersebut agar bisa tetap terjaga. Jadi sebelumnya menurut masyarakat suku Maras mengatakan
bahwasanya sebelumnya itu tidak ada yang namanya kerusakan hutan, seperti tidak ada penambangan timah, tidak ada perambangan hutan, dan tidak ada perubahan satwa, bahkan tidak ada yang namanya pembukaan hutan untuk perkebunan. Tapi dilihat dari sekarang, semenjak pada tahun 1970-an mendatang, wilayah itu mulai dirabah atau mulai dirusak, hingga pada akhirnya diawali dengan perambahan hutan. Kemudian pada tahun 1910-an mulai masuk kebun sawit, dan pada akhirnya terakhir itu di sejak tahun 2000-an mulai masuk penambangan timah. Selanjutnya, pada slide ini terdapat 4 ancaman Taman Nasional Gunung Maras yang saya sebutkan sebelumnya. Di sini kita bisa mengetahui bagaimana terjadinya ancaman-ancaman itu datang di Taman Nasional Gunung Maras. Yang pertama itu ada ancaman perkebunan sawit. Ini sebelum ditetapkan menjadi bagian Taman Nasional, masyarakat suku Maras sudah berjuang untuk mempertahankan wilayah adatnya seluas 7.737 hektar. Untuk itu mereka berjuang dengan tidak memberikan keringanan kepada mereka untuk menolak kehadiran perusahaan-perusahaan yang datang seperti perusahaan sawit, meskipun sebagian warganya menanam sawit. Terus yang kedua itu ada penambangan timah ilegal. Ini yang harus diketahui karena penambangan ini dapat merusak ekosistem seperti ekosistem mangrove dan perairan-perairan Teluk Kelabat Dalam yang terdapat di kawasan masyarakat suku Maras. Nah, mereka itu, suku Maras dengan suku lainnya itu meluncurkan program di mana ini termasuk program Forum Nelayan Cinta Teluk Kelabat Dalam. Dan saat itu juga ada program lainnya, itu ada restorasi mangrove Teluk Kelabat Dalam yang menjadi program di mana ini bisa dijadikan acuan, dan masyarakat berharap restorasi mangrove ini bisa ditingkatkan dan mulai dari penanaman perempat. Lanjut yang ketiga itu ada dinamika perubahan penggunaan penutupan lahan. Dinamika ini terjadi di dalam Taman Nasional Gunung Maras di daerah penyangganya. Untuk itu ini disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi yang berupa pertanian dan pembangunan pemukiman. Terus juga ada perkebunan yang memberikan tekanan pada eksistensi kawasan Taman Nasional Gunung Maras. Dan yang keempat itu ada areal sebagian kerusakan hutan. Ini juga penting karena keseluruhan tipologi kondisinya ini alhamdulillah masih beragam, masih baik dan juga terlindung. Namun ada beberapa bagian yang mengalami kerusakan. Itu akibat perambahan kebun, pemukiman maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Namun secara umum areal ini masih dengan keanekaragaman yang cukup tinggi dan masih relatif lebih luas dibandingkan areal-areal yang mengalami kerusakan di kawasan tersebut. Yang ketiga ada pengelolaan Taman Nasional Gunung Maras. Nah, untuk itu di sini ada pengelolaan Taman Nasional Gunung Maras masih dikelola oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Dengan ini seperti yang kita bisa lihat dari slide-nya, ada sejenis gambar sebagai arahan atau petunjuk di mana ini setiap orang dilarang untuk mengerjakan menduduki kawasan hutan, lalu ada merambah hutan, mendirikan pondok, membakar hutan, dan menebang pohon atau memungut hasil hutan lainnya. Untuk itu kita sebagai mahasiswa atau masyarakat bisa ikut berpartisipasi untuk petunjuk-petunjuk yang ada di sana. Dengan ditetapkannya fungsi kawasan ini, maka perlu kegiatan untuk mendukung data guna perencanaan selanjutnya. Maka dengan ini semoga kelestarian Taman Nasional Gunung Maras terus
dapat terjaga, baik itu spesies, flora maupun fauna, dan keanekaragamannya, dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Baik, itulah hasil paparan dari materi mata kuliah pengelolaan konservasi dengan topik bentuk ancaman-ancaman yang ada pada Taman Nasional Gunung Maras. Untuk kalian yang penasaran dengan materi atau informasi terkait Taman Nasional ini, bisa dilihat dari slide-nya, ada sejenis sumber referensi yang bisa kita cari informasinya. Nah, untuk itu apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.